Selamat datang kembali. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang metode saldo menurun dan metode jumlah angka tahun pada mata kuliah Matematika Keuangan. Selanjutnya, berikut adalah pemateri. Yang pertama ada Nurul Azmi yang akan menyampaikan tentang metode saldo menurun ganda. Kedua, ada Siti Rahma yang akan menyampaikan tentang contoh 8.5 dan 8.0. Ketiga, ada Khairunisa Kawi Siregar yang akan menyampaikan tentang metode jumlah angka tahun. Yang keempat, ada Diah Ayuning Tias yang akan menyampaikan contoh 8.7. Kelima, ada RS Nurdia Sanidina Hasanah Harahap yang akan melanjutkan dari contoh 8.7. Yang terakhir, ada saya sendiri, Siti Nur Anissa Dalimunte, sebagai operator dan editor. Baiklah, langsung aja kita masuk ke penjelasan. Saya Nurul Azmi akan menjelaskan metode saldo menurun atau double declining. Sebelum kita mengetahui metode saldo menurun ganda, maka alangkah baiknya kita mengetahui metode saldo menurun. Metode saldo menurun ialah metode yang dipercepat akan menghasilkan biaya penyusutan yang tidak sama untuk setiap periode, tetapi menurun dari satu periode ke periode berikutnya. Metode saldo menurun, biaya penyusutannya dibebankan pada tahun-tahun awal. Itu lebih besar daripada biaya penyusutan pada tahun-tahun berikutnya. Maka metode saldo menurun ganda itu ialah metode saldo menurun yang menggunakan tarif penyusutan 2 kali dari tarif penyusutan garis lurus untuk masa manfaat yang sama. Metode saldo menurun dengan menggunakan tarif penyusutan D sesuai persamaan 43 yang didapat diperoleh jika diberikan variabel C, S, dan E, di mana D sama dengan 1 dikurang akar N dari S per C, di mana D ialah tarif penyusutan, N masa manfaat atau umur ekonomis, S ialah nilai sisa atau residu, dan C adalah harga perolehan. Pada umumnya, metode saldo menurun itu sudah sangat jarang digunakan. Jadi salah satu variasi metode saldo menurun yang masih sering digunakan dalam akuntansi adalah metode saldo menurun ganda yang menggunakan tarif penyusutan 2 kali dari tarif penyusutan garis lurus. Gimana maksudnya? Jika masa manfaat suatu aset tetap adalah 5 tahun, sehingga tarif penyusutan garis lurusnya 20%, maka tarif penyusutan saldo menurun ganda menjadi 40%. Dan untuk menghitung biaya penyusutan dengan metode ini, tarif penyusutan dikalikan dengan nilai buku, sedangkan nilai sisa diabaikan, sama seperti metode saldo menurun. Jadi untuk tahun pertama, tarif penyusutan dikalikan dengan nilai perolehan. Dan untuk tahun terakhir, pembulatan nilai penyusutan harus dilakukan untuk memastikan kita mendapatkan nilai sisa sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Kemudian selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai contoh metode saldo menurun ganda, yaitu contoh yang ada di buku halaman 183, yaitu contoh 8.5, yang soalnya sebuah peralatan dengan harga perolehan 410 juta rupiah disusutkan selama 5 tahun. Nilai sisa peralatan ini setelah akhir masa manfaat diperkirakan adalah 10 juta rupiah. Buatlah tabel penyusutan lengkap jika digunakan metode penyusutan saldo menurun ganda. Kita berangkat dari mencari tarif penyusutannya dengan rumus 100% dibagi umur ekonomis. Jadi 100% dibagi 5, hasilnya 20%. Kok 20% ini dia masih yang tingkat penyusutan pada metode garis lurus. Sedangkan kalau saldo menurun ganda dia dikali 2 seperti penjelasan Azmi tadi. Jadi hasilnya 40%. Nah, kita bisa mulai menghitungnya. Kita mulai dengan yang tahun pertama. Nah, sebelum tahun pertama itu kita udah diketahui tadi nilai bukunya itu 410 juta. Nah,
Kemudian tahun pertama, untuk tahun pertama gampang. Penghitungan beban penyusutannya itu 40% dikali 410 juta rupiah. Hasilnya di beban penyusutan 164 juta rupiah. Akumulasi penyusutannya masih tetap 164 juta rupiah, masih tetap dengan beban penyusutannya. Jadi nilai bukunya 246 juta rupiah, hasilnya dari 410 juta dikurang 164 juta rupiah. Kemudian untuk tahun kedua 40% dikali 246 juta. 40% dikali nilai bukunya tadi. Jadi untuk menghitung beban penyusutan itu berapa persennya dikali nilai buku. Jadi hasilnya 94 juta 400 rupiah. Untuk mencari akumulasi penyusutannya, mencarinya yaitu dengan menambahkan akumulasi penyusutan sebelumnya ditambah beban penyusutannya tadi berapa? 98 juta 400. Jadi akumulasi penyusutannya 262 juta 400 rupiah. Nilai bukunya, kalau nilai bukunya dari nilai buku tahun sebelumnya dikurang dengan beban penyusutan, jadi hasilnya 147 juta 600 rupiah. Sama dengan tahun ketiga, menghitung beban penyusutannya dengan cara 40% dikali 147 juta 600 rupiah. Hasilnya 59 juta 40 ribu rupiah. Jadi untuk mencari akumulasi penyusutannya sama dengan yang tadi, 262 juta 400 rupiah ditambah 59 juta 40 ribu. Nah, hasilnya 321 juta 440 ribu. Kemudian nilai bukunya, cari nilai bukunya. Nilai buku tahun sebelumnya dikurang dengan beban penyusutan. Jadi dapat hasilnya 88 juta 560 ribu rupiah. Tahun keempat, menghitung beban penyusutannya 40% dikali dengan nilai buku tahun sebelumnya. Jadi hasilnya 35 juta 424 ribu. Akumulasi penyusutan dapat dari akumulasi penyusutan tahun sebelumnya ditambah dengan beban penyusutan. Jadi hasilnya 356 juta 864 ribu. Cari nilai buku sama yang kayak tadi. Nilai buku tahun sebelumnya dikurang dengan beban penyusutan. Jadi nilai bukunya pada tahun keempat 53 juta 136 ribu rupiah. Nah, tadi kan kita mau mencari nilai buku yang 10 juta kan, dari ketahui. Jadi untuk tahun kelima ini, pertama kita kurangi dulu 53 juta 136 ribu dikurang dengan 10 juta. Hasilnya di beban penyusutan 43 juta 136 ribu rupiah. Ini jadi mendapatkan nilai sisanya ini dari pembuatan ini. Jadi berapa tuh akumulasi penyusutannya? Akumulasi penyusutan tahun sebelumnya ditambah dengan beban penyusutan. Jadi hasilnya 400 juta rupiah. Nah, sudah dapat nih tabelnya. Jadi mudah kan untuk mendapatkannya. Kita lanjut ya teman-teman. Contoh 8.6 ini sangat mudah, yaitu hitung nilai buku sebuah kendaraan yang dibeli dengan harga 250 juta pada akhir tahun kedua jika masa manfaat adalah 4 tahun dan nilai sisa adalah 50 juta rupiah. Nah, untuk contoh 8.6 ini kita nggak disuruh buat tabelnya kan. Jadi kita gunakan saja rumusnya langsung, yaitu pertama kita mencari akumulasi penyusutannya. Sama macam tadi, akumulasi penyusutannya itu dengan cara 2 dikali 1/4 kali 100%. Mengapa 2? Kan tadi kalau dia metode saldo menurun ganda, dia dikali 2 kan? Dari saldo menurun dari metode garis lurus tadi. Nah, makanya 2 dikali 1/4. Mengapa bagi 4? Karena kan tadi umurnya 4 tahun kan. Nah, jadi 1/4 dikali 100%. Jadi hasilnya 50%. Nah, kalau 50% itu 0,5 kan. Jadi D-nya itu 0,5. Kemudian K-nya tadi berapa? K-nya itu
Akhir tahun ke berapa tadi? Nah, akhir tahun kedua, berarti K-nya sama dengan 2. Kemudian kita mencari apanya tadi? Nilai sisanya kan? Mencari nilai bukunya. Nah, nilai bukunya berarti buku pada tahun masa manfaat keempat. Berarti B4 sama dengan C kali 1 dikurang D pangkat 2. B4 kan pada tahun masa keempat. Kok pangkat 2-nya ini tahun kedua. Udah, C-nya tadi berapa? C-nya kan tadi dibeli dengan harga berapa? 250 juta dikali 1 dikurang berapa tadi D-nya? 0,5 pangkat 2. Jadi hasilnya nilai bukunya itu 62.500.000 rupiah. Contoh soal ini merupakan contoh soal di buku contoh soal kita di buku halaman 197. Itu yang nomor 5. Saya ambil aja dari sini. PT Sembilan Angin membeli sebuah kendaraan bermotor seharga 250 juta dengan masa manfaat 5 tahun dan nilai sisa 30 juta rupiah. Mesin tersebut disusutkan dengan metode penyusutan saldo menurun ganda. Susun tabel penyusutan selama masa manfaat. Nah, sama kayak tadi, langkah pertama sebelum membuat tabel yaitu kita hitung dulu berapa tarif penyusutannya. Dengan rumus 100% dibagi umur ekonomis. Jadi 100% dibagi berapa tadi umurnya? 5. Jadi hasilnya 20%. 20% ini masih yang saldo, masih yang metode garis lurus. Jadi kita kali 2 lagi karena kan dia saldo menurun ganda, berarti kita kali 2 menghasilkan tarif penyusutan 40%. Nah, ini sama kayak tadi cara pengerjaannya. Jadi teman-teman bisa mempelajarinya. Kita bahas ya. Nah, ini nilai bukunya tadi kan masih 250 juta, masih tetap. Nah, kemudian untuk menghitung beban penyusutannya 40% dikali nilai bukunya tadi. Jadi hasilnya 100 juta beban penyusutannya. Jadi akumulasi penyusutannya karena masih tahun pertama, tetap aja masih 100 juta. Nah, nilai bukunya dapat dari nilai buku tahun sebelumnya ini dikurang dengan beban penyusutan, jadi 150 juta. Begitu seterusnya. Nah, kemudian kita tengok, mengapa yang di nilai buku tahun kelima ini berbeda? Mengapa? Karena kan tadi nilai sisanya 30 juta. Jadi kita harus kurangkan 32.400.000 dikurang 30 juta. Jadi hasil beban penyusutannya 2.400.000. Nah, berarti berapa akumulasi penyusutannya? Ditambah aja 217.600 ditambah 2.400.000. Hasilnya akumulasi penyusutannya itu 220 juta rupiah. Jadi sudah bisa ya, sudah pas. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode jumlah angka tahun. Nah, metode jumlah angka tahun ini memiliki tujuan yaitu dipakai untuk menghitung gaya penyusutan aset tetap yang memberikan kontribusi yang besar di awal-awal masa manfaatnya, misalnya kayak mesin dan komputer. Adapun persamaannya dengan metode saldo menurun, yaitu metode jumlah angka tahun akan menghasilkan pola penyusutan yang sama dengan metode saldo menurun atau metode saldo menurun ganda. Dalam arti, gaya penyusutan akan semakin kecil dari tahun ke tahun. Adapun perbedaannya dengan metode saldo menurun, metode ini menggunakan dasar penyusutan atau selisih harga perolehan dengan nilai sisa. Tidak menggunakan nilai buku seperti pada metode saldo menurun yang sudah dijelaskan pemateri sebelumnya. Nah, dalam metode jumlah angka ini, rumus yang digunakan untuk mencari besar biaya penyusutan pada tahun K atau RK dengan metode jumlah angka tahun dapat digunakan persamaan RK sama dengan N dikurangkan ditambah 1 per Sn dikali C dikurang S, di mana pembilang atau numerator pada angka pecahan ini merupakan angka tahun yang ada selama masa aset tetap. Masa manfaat aset tetap tersebut yaitu N dikurangkan ditambah 1. Sedangkan untuk bilangan penyebutnya atau Sn adalah jumlah seluruh masa manfaat. Nah, apabila N adalah masa manfaat dan Sn adalah jumlah masa manfaat atau denominator, maka Sn dapat kita cari dengan menjumlahkan seluruh angkanya. Misalnya 1 tambah 2 tambah 3 sampai N.
Nah, apabila masa manfaat atau umur ekonomisnya sangat besar, maka kita dapat menggunakan persamaan SN sama dengan N per 2 dikali 1 tambah N. Nah, C-nya ini seperti sudah dijelaskan pemateri sebelumnya, itu adalah harga perolehan. Dan S-nya merupakan nilai sisa atau residu. Dan RK-nya itu sendiri adalah biaya penyusutan pada tahun K. Nah, misalnya ada sebuah mesin nih yang memiliki masa manfaat 5 tahun. Maka sesuai yang sudah kita jelaskan sebelumnya, N itu sama dengan 5. Pembilang pada tahun pertama atau K sama dengan N, sama dengan 1 adalah angka terakhir dari masa manfaat, yaitu 5. Nah, 5 ini sendiri bisa kita cari dengan N dikurang K ditambah 1, yaitu 5 dikurang 1 ditambah 1 sama dengan 5. Sedangkan pembilang pada tahun kedua sama dengan K sama dengan 2 adalah angka kedua sebelum angka terakhir. Sebelum 5 itu kan ada 4. Maka diperoleh 4 atau dengan menggunakan rumus juga bisa, yaitu N dikurang K ditambah 1 sama dengan 5 dikurang 2 ditambah 1, dan begitu seterusnya pada tahun ke-1. Nah, sedangkan penyebutnya sendiri atau SN itu sama dengan, kan N-nya ada 5, maka kita jumlahkan dari angka 1 sampai 5, yaitu 1 ditambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5, sama dengan 15. Atau bisa juga dengan menggunakan rumus Fn, di mana N per 2 ditambah 1, dikali 1 tambah N, sama dengan 5 per 2 dikali 1 tambah 5. Atau 5 per 2 dikali 6 itu hasilnya sama juga dengan 15. Contoh 8.7. Pada tanggal 2 Januari 2010, PT Millennium membeli sebuah peralatan komputer seharga 5 juta rupiah yang memiliki masa manfaat 5 tahun dengan nilai sisa Rp500.000. Apabila perusahaan memakai metode jumlah angka tahun untuk menghitung biaya penyusutan, hitung biaya penyusutan setiap tahunnya dan tampilkan dalam tabel. Yang pertama, kita ketahui nilai C-nya itu, nilai C atau harga perolehannya itu 5 juta, lalu nilai S atau nilai sisanya itu 500.000. Untuk mencari nilai W atau dasar penyusutan menggunakan rumus S kurang C. Lalu langsung kita kurangkan aja. Tadi kan C-nya 5 juta, 5 juta dikurang S-nya 500.000, sehingga hasilnya 4.500.000. Dan N-nya kita ketahui itu 5 tahun, dan masa manfaatnya 5 tahun. Untuk mencari rumus biaya penyusutan pada tahun K, yaitu RK sama dengan N kurang K tambah 1 per S dikali C kurang S. Untuk biaya penyusutan tahun pertama, R1 sama dengan, tadi kan rumusnya N kurang K tambah 1 per S kali C kurang S. N-nya yang pertama 5 karena masih tahun pertama, berarti K-nya itu 1, berarti N kurang 1 tambah 1 sama dengan 5 per 15, dikali C kurang S-nya tadi kan 4.500.000, jadi hasilnya 5 per 15 kali 4.500.000 sama dengan 1.500.000. Untuk biaya penyusutan tahun keduanya juga sama dengan yang tadi, cuman karena tahun kedua berarti N-nya 5 kurang 5 kurang 2 tambah 1, berarti hasilnya 4 per 15 kali 4.500.000, hasilnya 1.200.000. Untuk biaya penyusutan tahun ketiga, 5 dikurang 3 tambah 1 sama dengan 3 per 15 kali 4.500.000 sama dengan 900.000 rupiah. Lalu lanjut untuk yang biaya penyusutan tahun keempat, 5 dikurang 4 tambah 1 sama dengan 2 per 15 kali 4.500.000 sama dengan 600.000. Untuk tahun kelima, R4 sama dengan, yaitu R5, salah ketik. Jadi R5-nya 5 dikurang 5 tambah 1 sama dengan 1/15 kali 4.500.000 sama dengan 300.000. Selanjutnya, tabel penyusutan. Yang pertama, kan dasar penyusutannya untuk tahun pertama sampai kelima itu 4.500.000. Lalu untuk menghitung, kan penyusutannya tadi udah kita hitung kan dari R1 sampai R5, kita masukkan aja ke tabel langsung.
dari 1.500.000, 1.200.000, 900.000, 600.000, 300.000. Ini kita tinggal masukkan yang R-nya tadi. R yang sudah kita cari. Lalu akumulasi penyusutannya kita tambahkan saja. Untuk akumulasi penyusutan yang pertama masih sama dengan yang penyusutan 1.500.000. Lalu untuk yang kedua kita tambahkan saja akumulasi penyusutan yang ini. Kita tambahkan dengan 1.200.000. Jadi 1.500.000 tambah 1.200.000 sama dengan 2.700.000. Lalu untuk nilai bukunya kita kurangkan 5 juta. Ini yang tadi 5 juta kita kurangkan nilai buku, kita kurangkan dengan penyusutan. Jadi 5 juta dikurang 1.500.000 hasilnya 3.500.000. Untuk selanjutnya juga seperti itu, sama seperti itu. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Oke, baiklah. Setelah ada penyelesaian dari contoh 8.7 tadi, nah maka sejauh ini penyusutan dihitung untuk periode tahunan. Bagaimana untuk periode kurang dari 1 tahun? Nah, pendekatan yang biasanya digunakan untuk penyusutan selama 1 sampai 11 bulan adalah mengalokasikannya secara profesional, yaitu 1/12 sampai 11/12 dari penyusutan tahunan di periode itu. Nah, pertanyaan berikutnya yang juga relevan adalah bagaimana menghitung penyusutan untuk aset tetap yang tidak dibeli atau diperoleh tepat pada tanggal 1. Nah, untuk menghitung penyusutan secara harian seperti menghitung bunga adalah tidak tepat sehingga biasanya dibulatkan ke satuan bulan dengan salah satu cara berikut ini. Nah, yang pertama yaitu semua pembelian di suatu bulan tertentu diasumsikan terjadi pada awal bulan, yaitu tanggal 1 sehingga penyusutan untuk bulan itu adalah suatu bulan penyusutan semua pembelian yaitu itu adalah 1/2 bulan. Selanjutnya yang keempat, pembelian antara tanggal 1 sampai 15 diperlakukan sebagai pembelian awal bulan, yaitu pada tanggal 1 dan penyusutannya 1 bulan penuh. Nah, sedangkan pembeliannya pada tanggal 15 sampai 31 diperlakukan sebagai pembelian akhir bulan sehingga penyusutan 0. Nah, satu hal yang pasti adalah untuk menghitung penyusutan sebaiknya dilakukan pembulatan ke dalam satuan bulan karena penyusutan adalah kebijakan internal perusahaan dan tidak berhubungan dengan pihak luar. Ini berbeda dengan penghitungan bunga yang selalu melibatkan dua pihak yang mempunyai kepentingan berbeda, yaitu pembayar dan penerima bunga. Alasan lainnya adalah karena penyusutan adalah masalah alokasi biaya semata. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Itu tadi penjelasan materi, metode saldo menurun dan metode jumlah angka tahun. Sekian untuk materi kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.